selamat datang para partisipan. Terima kasih sudah mau hadir bergabung pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021. Baik, terima kasih semuanya kepada para partisipan dan selamat datang kepada instruktur kita Ibu Eda Resansen dan instruktur kita Pak Bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Baik, saya langsung saja untuk hari ini saya akan membacakan tentang tata cara atau tata tertib untuk mengikuti pikon hari ini. Yang pertama, peserta memakai akun bernama asli, bukan nama samaran atau alias. Yang kedua, peserta tidak boleh mengaktifkan audio selama pikon berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab dipersilahkan oleh petugas. Peserta dilarang menyanggah dan menambahkan presentasi saat pikon berlangsung. Ketika akan bertanya di kolom chat, harap mencantumkan nama lengkap dan asal instansi jika ada. Ketika akan menggunakan mic, harap memperkenalkan diri dan sebutkan nama instansi jika ada. Untuk sesi tanya jawab diadakan saat presentasi telah disampaikan oleh presenter dan pertanyaan dibatasi. Mungkin lebih kurang hanya 3 pertanyaan, tapi nanti kita situasional. Untuk presensi nanti akan kita share 15 menit sebelum pikon berakhir atau biasanya setelah presenter nanti selesai ketika menyampaikan materinya. Peserta yang mengganggu dan tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan pikon berhak dikeluarkan oleh petugas. Yang terakhir, peserta pikon wajib menyalakan video atau kamera pada saat sesi dokumentasi. Oke, jika ada. Baik, langsung saja. Materi hari ini adalah materi pembiasaan bahasa Inggris pada anak-anak ya. Ini dari minggu kemarin materinya membahas keresahan emak-emak terus ya biasanya. Oke, so kita relax saja. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya serahkan kepada moderator hari ini yaitu Ibu Windu yang akan memandu acara pikon kali ini. Baik, kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Iqbal atas waktunya. Selamat pagi semua, semangat ya. Pagi hari ini alhamdulillah cerah. Dari kemarin kita hujan terus. Ya, alhamdulillah hari ini cerah, mudah-mudahan tidak hujan sampai nanti siang ya. Di pagi hari ini saya ditemani dua rekan saya, Ibu Intan dan Pak Iqbal. Kita di sini akan membahas tentang pembiasaan bahasa Inggris pada anak-anak yang akan dibawakan oleh Ibu Intan Dwi Puspita. Saya sebagai moderator di sini akan membacakan kurikulum vitae dari beliau ya. Nama Intan Dwi Puspita SPD, lahirnya ini Bu Intan di Subang pada tanggal 10 Januari 1990. Statusnya sudah menikah dan mempunyai seorang anak umur 19 bulan. Agamanya Islam dan alamat Bu Intan ini di Kampung Langkap RT 1 RW 2 Desa Padamulya Pagaden, Kecamatan Cipunagara ya. Beliau mengenyam pendidikan di SDN Jati Baru 1, SMP 2 Pagaden, SMA-nya di SMA 1 Pagaden, dan kuliah di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil jurusan Bahasa Inggris. Riwayat pekerjaan dari Ibu Intan, beliau pernah bekerja di Bimba Ganesha Operation, Bimbel ya, di Bimbel GO Ganesha Operation sebagai guru bahasa Inggris SMP dan SMA pada tahun 2012 sampai 2018.
Dan dari 2012 sampai sekarang beliau juga menjadi guru di SMK PGRI Subang. Oke, untuk mempersingkat waktu saja ya, kita akan langsung mendengar pemaparan dari Ibu Intan. Silakan Ibu Intan. Ya, terima kasih Bu Windu dan Pak Iqbal atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, baik kita langsung saja ke materi yang akan saya bawakan. Kebetulan ini rada sesuai dengan fak saya di bahasa Inggris. Hanya saja di sini saya mengambilnya khusus untuk anak-anak, ya. Oke. Nah, ini pembiasaan bahasa Inggris pada anak-anak. Sebenarnya ini adalah sharing saja. Saya pun masih dalam tahap proses. Kebetulan saya menerapkan ini kepada anak saya yang sekarang usianya 19 bulan. Di sini saya sharing untuk mengetahui sejauh mana anak bisa terbiasa dengan bahasa Inggris sedari dini. Cuma kalau ditanya efektif atau tidaknya pembiasaan ini, saya sendiri pun sebetulnya belum mengetahui hasilnya. Gitu. Cuma memang ada beberapa penelitian yang saya baca dan ternyata rata-rata ini bisa diaplikasikan dan berdampak baik dan ada efeknya terhadap anak. Baik, kita mulai dulu. Apa sih sebenarnya pembiasaan itu? Oke. Secara etimologi, pembiasaan itu berasal dari kata biasa. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, di situ ada 3 pengertian. Yang pertama, pembiasaan itu artinya lazim atau umum. Kemudian seperti sedia kala, dan yang ketiga sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Baik, nah karena ada tambahan awalan pe dan akhiran an, maka pembiasaan ini artinya adalah sebuah proses. Sehingga pembiasaan dapat kita simpulkan adalah proses yang membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. Baik, nah di sini pasti ditanyakan, kenapa sih pembiasaannya berupa bahasa Inggris? Di sini kita lihat dari 2 jenjang mengenai bahasa Inggris itu sendiri. Bahasa Inggris di saat ini dan bahasa Inggris di masa depan. Kalau saat ini, seperti yang kita tahu, semua hal itu sudah menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi bahasa Inggris ini melingkupi berbagai aspek kehidupan. Apakah itu teknologi, ekonomi, sosial, budaya, sains, ya semuanya sudah menggunakan bahasa Inggris. Terus yang kedua, kalau kita lihat itu adalah tuntutan, karena berkaitan dengan yang nomor 3, seiring dengan perkembangan zaman agar kita tidak tertinggal, maka mau tidak mau bisa atau tidak bisa, ada saatnya bahasa Inggris itu diperlukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang keempat, tentunya untuk menambah kapasitas dan kualitas diri. Nah, kalau di masa depan bagaimana? Kalau di masa depan tentunya ketika kita sudah menguasai bahasa Inggris atau sudah terbiasa dengan bahasa Inggris,
Inggris, maka bahasa Inggris ini akan mudah kita aplikasikan di dunia kerja. Ya. Lalu kemudian semua bidang teknologi tidak terlepas dari bahasa Inggris. Bahasa ekonomi pun itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Ya, yang kita tahu yang menguasai dunia ini negara Amerika dan Cina itu dua-duanya superpower, dan di dua-duanya pun ketika ada suatu produk otomatis di packagingnya itu menggunakan bahasa Inggris. Lalu kemudian adalah alat komunikasi mancanegara. Lalu yang kelima digunakan di berbagai materi-materi ilmu pengetahuan, ya, science. Lalu kemudian untuk menaklukkan dunia internet. Sekarang ini yang kita tahu tidak terlepas dari internet, ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Pembelajaran di sekolah berbasis internet, berbasis teknologi, ya, kemudian webinar yang kita adakan seperti ini otomatis juga menggunakan Nah, lalu ada pertanyaan nih, apakah penting pembiasaan bahasa Inggris bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya? Nah, jika saya lihat dari berbagai artikel, penting. Kenapa? Yang pertama, agar anak tidak merasa asing dengan bahasa Inggris. Meskipun kita mengenalkannya hanya sedikit-sedikit. Misalnya dari mulai abjad, pembiasaannya dari mulai huruf, dari mulai warna, ya. Anak-anak itu kan menginginkan atau dia tertarik dengan hal-hal yang memang menyenangkan. Lalu yang kedua, agar anak mempunyai skill baru. Nah, ini nantinya seiring berkembangnya usia, ketika mereka terbiasa dengan bahasa Inggris, misalnya sedari dini, itu nanti ketika mereka memasuki usia sekolah, ya, SD, skill yang mereka miliki bisa mereka gunakan untuk mengikuti lomba-lomba. Apakah lomba nyanyi, lomba storytelling, bercerita, itu sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, anak akan menjadi lebih siap di masa depan. Jadi kalau sudah pembiasaan dari kecil, sudah tahu, ya, kemudian nanti di masa yang akan datang, setelah anak tahu betapa pentingnya bahasa Inggris, mungkin saja dalam dirinya akan tumbuh keinginan, ingin nanti mendapatkan beasiswa, belajar di luar negeri. Ingin nanti suatu ketika ingin bekerja di sebuah perusahaan asing di luar negeri. Seperti itu, ya. Lalu, kenapa pembiasaan ini harus dimulai semenjak dini atau anak-anak? Seperti yang kita tahu, kalau anak-anak itu khususnya di usia 0 hingga 5 tahun itu adalah periode keemasan anak yang kita sebut sebagai golden age, di mana di sini perkembangan anak dari berbagai segi itu sangat pesat, ya, tidak terkecuali dari perkembangan otaknya dalam hal menyerap sesuatu atau hal yang baru. Nah, di sini Sigmund Freud mengatakan bahwa periode usia di bawah 5 tahun sebagai periode emas itu sebagai tumbuh kembang anak. Karena dalam usia tersebut tumbuh kembang anak sangat pesat. Nah, kenapa usia golden age 0,5 tahun di sini? Karena yang pertama, si anak itu kan kayak apa ya? Kayak kanvas gitu. Jadi dia belum ada coretan sama sekali. Jadi ketika kita memasukkan hal baru kepada anak, itu maka dia akan lebih cepat menanggapi rangsangan atau stimulus yang kita berikan. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah kondisi ideal untuk mereka menyerap hal yang baru. Karena dimulai dari rumah, mereka diajarkan dari lingkungan rumah dulu yang
dalam lingkup kecilnya oleh ayah ibunya, oleh neneknya, atau orang-orang yang terdekat di rumah. Nah, ini adalah kondisi ideal ketika mengajarkan bahasa. Ya. Lalu yang ketiga adalah ketika di usia golden age ini tentunya adalah usia bermain. Jadi ketika di usia bermain secara tidak langsung kita memasukkan sesuatu itu dalam artian belajar itu sama halnya dengan bermain. Makanya kita harus membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Seperti apa? Misalnya melibatkan gambar, melibatkan warna, melibatkan tontonan, dan yang lebih bagus lagi itu harus ada realnya, contohnya. Ya. Lalu kemudian yang keempat, ketika mereka dalam keadaan senang, ini ada kaitannya dengan nomor 3, dan tenang, jadi mereka diajak main, mereka happy, lalu kemudian hati mereka tenang. Nah, dengan mudah mereka bisa menyerap banyak hal. Nah, usia golden age ini, perkembangan bicaranya pada usia berapa? Nah, babbling, celoteh itu biasanya dimulai dari 2 sampai 3 bulan ya. Misalnya ba gitu. Gitu ya. Biasanya kalau pengalaman saya, anak saya itu lebih mudah mengucapkan vokal A daripada vokal yang lainnya. Nah, lalu kemudian di saat usia 6 sampai 9 bulan itu mereka mulai bertambah, mulai memahami kata. Ya, kita jangan dulu ingin kalimat, kata aja dulu. Misalnya mama gitu. Ya, atau misalnya kalau bahasa Inggris kita sediakan saja tontonan. Ya. Kemudian nanti ada warna, misalnya red, white. Jadi dalam bentuk kata aja dulu. Nanti sesuai dengan perkembangan usia mereka sampai usia mereka 5 tahun, barulah nanti di situ kita sisipkan kalimat-kalimat yang agak panjang, ya. Nah, cara pembiasaannya seperti apa? Nah, di sini menurut psikolog pendidikan Ahsin Vinasinta, jadi kita tidak bisa mematok pembelajarannya sama kepada anak. Ya, setiap anak itu punya gaya belajar dan kemampuan menerima keterampilan baru yang berbeda-beda. Ada 3 tipe pembelajar. Ya, ini kita bisa sambil mengetahui juga nih, apakah anak kita itu atau adik-adik para audiens di sini yang punya adik-adik yang masih kecil di bawah 5 tahun, ya. Nah, itu boleh nih. Untuk mengetahuinya bagaimana? Misal, apakah dia tipe yang visual? Jadi kalau visual itu ketika kita tampilkan tontonan, maka dia akan sangat tertarik. Ataukah misalnya tipenya audio, ya. Jadi dia lebih mudah menerima info atau sesuatu itu berdasarkan apa yang dia dengar. Atau memang tipenya kinestetik. Jadi anaknya itu nggak bisa diem gitu. Jadi kalau dia bisa dengan mudah menerima sesuatu ketika dia dalam keadaan bergerak atau harus dengan bergerak. Ya. Nah, yang paling mudah sebenarnya caranya atau metodenya yaitu dengan bermain tadi. Jadi secara tidak langsung kita mengajari anak, tetapi secara tidak langsung kita mengajari anak sambil bermain, ya. Lalu kemudian di sini ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Misalnya, karena kita belum tahu nih anak kita atau adik para audiens semua sukanya pembiasaan bahasanya dari apa, kita boleh ada beberapa cara nih di sini, ya. Boleh nih dikenalkan satu persatu. Yang pertama adalah dari storytelling. Storytelling ini bisa bermacam-macam, ya. Apakah kita yang cerita sendiri? Kita bisa bercerita dengan menggunakan bikin papet, ya. Papet itu wayang-wayangan. Misalnya ceritanya adalah kancil dan buaya. Kita bikin gambar kancil sama gambar buaya, lalu kita bikin wayang. Lalu kemudian kita yang bercerita,
dengan bahasa yang sederhana, bahasa Inggris yang sederhana. Atau misalnya storytellingnya, saya mah mau anak saya langsung dapat bahasa Inggris ini dari penutur aslinya, dari native speaker. Ya, karena apa? Karena misalnya kalau dari native itu otomatis nanti pengucapannya itu akan lebih valid, misalnya sama seperti native-nya, itu boleh langsung dikasih tontonan. Yang kedua itu role play, bermain peran. Nah, bermain peran misalnya dengan mamanya, dengan papanya, dengan kakaknya, misalnya ya. Nah, seperti apa bermain perannya? Misalnya main perannya kita ajak untuk memberi salam, misalnya memberi salam dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Misalnya hello, hi, dan lain sebagainya. Ya. Tapi seiring berkembangnya usia, ketika anak sudah bisa berbicara dengan benar, ya, dalam bahasa ibu, nanti dia boleh nih, misalnya role play-nya, bermain perannya adalah memperkenalkan diri, misalnya, ya. Lalu kemudian yang ketiga, art and crafts, seni dan kerajinan tangan. Yang tadi, misalnya bikin gambar. Ya, kita bikin gambar misalnya di karton atau misalnya kertas gambar, atau misalnya boleh dengan blok huruf. Nah, blok huruf kan di situ yang pertama kita juga mengenalkan warna, misalnya huruf A itu warnanya merah, ya, misalnya di situ mengenalkan warna red, lalu kemudian E dan lain sebagainya. Lalu dengan permainan, misalnya permainan seperti apa? Simon Says, misalnya ada permainan yang namanya Simon Says. Simon Says run. Nah, kita lakukan sambil berlari, run. Simon Says smile. Nah, kita lakukan sambil tersenyum. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini untuk usia yang sudah di atas 2,5 tahun, show and tell, menunjukkan dan memberitahu. Misal ada satu benda, ya, benda itu misalnya dia punya boneka burung hantu, ya, lalu kita tanya, what is it, misalkan owl, sambil menunjukkan bendanya, ya, kita sambil menunjukkan bendanya. Kemudian yang keenam, musik and movement, gerak dan lagu. Nah, ini yang paling digemari oleh anak-anak dari mulai usia 0 ini sudah bisa, ya. Jadi kita perdengarkan lagu, lalu kemudian kita perkuat, kita juga ikut bernyanyi di sana, dan seiring dengan bertambahnya usia kita bisa menggunakan gerakan, misalnya head, soldiers, knees and toes. Kita tunjukkan head, misalnya soldiers, knees, lutut yang mana, kemudian ibu jari yang mana, seperti itu. Ya, jadi kalau dengan anak-anak memang kita harus memberikan itu suasananya adalah suasana yang ceria gitu. Dan kitanya tidak bisa kalau dengan anak-anak itu hanya diam, ngomong tapi tidak menggunakan gerakan. Jadi lebih efektif kita menggunakan gestur tubuh kita. Nah, di sini harus bagaimana pembiasaan tersebut nempel ke anak. Seperti yang kita tahu, daya serap anak itu kan berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia terbaik untuk menyerap hal-hal baru. Yang pertama kita lakukan, ini sharing saya. Kalau saya itu dilakukan setiap hari. Anak saya itu sukanya mendengarkan lagu. Jadi setiap hari di saat dia kalau saya sih bisa sambil saya masak atau apa biar anak agak anteng gitu ya. Tapi memang sebaiknya didampingi oleh orang tua. Ada yang mendampingi di situ. Dilakukan tiap hari dan diulang-ulang. Misal diputarkan lagu. Dia sukanya lagu apa?
ada banyak sekali lagu-lagu anak-anak yang basically adalah bahasa Inggris ya. Di situ udah lengkap dengan videonya. Videonya ada yang hewan, ada yang memang kartun manusia ya. Lalu kemudian yang ketiga tadi harus ada pendamping orang tua ya. Jadi diperkuat. Jadi setelah mereka nonton, kemudian kita ulang-ulang, lalu ditanya kembali, ini apa ya, misalnya. Dia lupa, nah kita sebutin, pig. Nanti dia akan ngikutin, pig. Lalu kemudian setelah itu diingetin. Jadi kita nyanyi, misalnya lagunya udah beres gitu kan, ya. Lalu kita nyanyi sama anaknya. Lalu yang kelima, itu harus menggunakan sesuatu yang real ke mereka. Misalnya kebetulan di rumah ada boneka. Bonekanya boneka apa? Ada boneka kelinci. Misalnya tadi dia udah tahu bahasa Inggrisnya kelinci, rabbit misalnya. Jadi sambil di Oke, mulai pembiasaan di rumahnya ini seperti apa? Ini berhubungan dengan yang sebelumnya sih ya. Tadi kalau saya sih karena dia sukanya nyanyian, itu banyak diperlihatkan nyanyian atau misalnya cerita-cerita bahasa Inggris. Ya, boleh. Nah, yang kedua dibacakan dongeng. Pada saat misalnya mau tidur. Itu yang ketiga diajak untuk main game bareng-bareng. Ya. Lalu yang keempat, seiring dengan bertambahnya usia, seperti ini, bahasa ibu. Misalnya bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Bahasa lingkungannya adalah bahasa Sunda. Lalu kemudian si anak itu diajarkannya misalnya 3 bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, kita tidak perlu mengajarkan anak ini terlalu, maksudnya difokuskan pada hal-hal tertentu misalnya. Kenapa? Karena kita sudah mengaplikasikannya sehari-hari. Tiap hari kita ajak anak untuk ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Dengan sendirinya anak bisa. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris. Jadi kalau sedari dini, kita ada 1 hari aja, nggak usah seharian gitu. Misalnya cukup 10 menit menggunakan bahasa Inggris misalnya ya, ketika anak sudah benar-benar fasih berbicara. Nah, nanti dengan rutinitas tersebut, maka anak akan terbiasa. Nah, di sini ada pertanyaan. Oh ya, tadi yang presenter bicarakan, kok anak bisa sih diajarkan berbagai macam bahasa? Apakah nanti tidak akan ada yang namanya speech delay? Nah, di sini speech delay itu bagaimana? Nah, di sini berdasarkan artikel kesehatan dari Halodoc saya ambil, sebenarnya mengajarkan bayi atau anak di usia golden age 2 bahasa atau lebih, ya, itu tidak menyebabkan ia mengalami speech delay. Ya, speech delay itu adalah keterlambatan berbicara. Nah, ya, atau disebut juga dengan masa hening. Jadi, misalnya anak biasanya mulai celoteh itu di usia 2 sampai 3 bulan. Mulai mengeluarkan kata yang sederhana di usia 6 bulan. Tapi kok ini tidak sesuai dengan usianya ya? Apakah karena saya dari semenjak ini dari 0 bulan udah sering ngasih dia tontonan bahasa Inggris, atau misalnya sayanya menggunakan, ibunya menggunakan bahasa Sunda, ayahnya menggunakan bahasa Indonesia, jadi akhirnya speech delay. Nah, itu ternyata kalau di Amerika ternyata ini adalah mitos. Dan menurut artikel dari kesehatan Halodoc juga ternyata speech delay itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya bahasa yang diajarkan kepada anak. Lalu penyebabnya apa? Nah, di sini yang jadi penyebab itu karena adanya yang pertama, masalah dengan mulut.
Ya, misalnya di sini apa namanya, lidahnya ada yang pendek, jadi mengucapkan huruf R, nah, biasanya itu susah ya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah cadel. Terus yang kedua, gangguan bicara dan bahasa. Nah, ini biasanya karena bayi lahir prematur, makanya ada indikasi dia berkembang tidak sesuai dengan usia. Terus yang ketiga adalah gangguan pendengaran. Kita harus cek, misalnya apakah pendengarannya baik. Nah, makanya ketika kita berbicara, otomatis kita harus mengulang-ulang. Ya, bukan dengan nada yang tinggi juga, tapi mengulang-ulang dengan nada yang pas untuk mengecek apakah anak ada gangguan pendengaran atau tidak. Yang keempat, kurang stimulasi. Yang tadi, misalnya, saya mau anak saya bisa bahasa Inggris. Udah deh, saya kasih tontonan aja. Entah itu berupa lagu atau entah itu berupa cerita. Tapi dari situ, si orang tua tidak menampingi. Lalu kemudian tidak menstimulasi kembali si anaknya. Jadi anak nonton, yang penting anteng, saya bisa ngapa-ngapain, udah selesai. Biarin nanti mereka juga menyerap sendiri. Tidak demikian, tapi harus ada usaha orang tua sebagai pendamping di situ. Apakah dengan penguatan, bertanya, apakah dengan mengajak mereka kembali untuk ngomong, ya. Jadi harus ada stimulasi itu. Lalu yang kelima, autis udah jelas, ya, akan speech delay. Dan yang keenam adalah neurologis, ya. Ini yang mempengaruhi otot-otot bicara. Lalu kemudian yang ketujuh itu adalah cacat intelektual. Nah, demikian itu sedikit sharing, dan ada beberapa dari artikel yang saya ambil, ya. Silahkan Bu Windu. Baik, terima kasih Ibu Intan atas pemaparan materinya hari ini, sangat menarik sekali ya, terutama buat ibu-ibu nih yang punya anak kecil di usia golden age ya. Saya akan simpulkan langsung di sini ya, di pembahasan yang tadi ya. Ternyata usia-usia anak kecil itu emang sangat cocok sekali bila kita memberikan suatu pelajaran ya, mereka lebih cepat menyerap gitu kan. Dan bahasa Inggris itu merupakan salah satu skill tambahan bagi anak pada saat kita akan mengajarkannya ya. Dan juga pembiasaan dengan memberikan kata-kata yang simple itu akan lebih mudah bagi anak untuk mengingatnya mungkin ya, begitu ya Bu Intan ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke sesi pertanyaan. Di sini ada dari Alfi Nugraha katanya ya Bu Intan. Pertanyaannya, seberapa pentingkah pronunciation dalam bahasa Inggris katanya? Adakah metode khusus dalam melatih pronunciation seperti melatih dengan posisi lidah dalam pengucapan? Itu pertanyaannya, mungkin Bu Intan bisa langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya di sini untuk Pak Alfi. Bagus sekali di sini pertanyaannya. Nah, sebenarnya yang memang menjadi masalah terbesar untuk kita orang Indonesia, sebenarnya bukan orang Indonesia aja sih, orang-orang yang merupakan bahasa Inggris adalah bahasa asing untuk kita, kan dijadikan sebagai bahasa kedua. Kalau kayak India, Singapura itu kan udah jadi second language ya, otomatis kalau second language itu berarti si bahasa ini digunakan setiap hari. Nah, kalau kita hanya di waktu-waktu tertentu aja nih menggunakannya. Nah, dan juga bagaimana nih pronunciation-nya, seberapa penting? Penting sekali pronunciation, karena ketika kita berbicara dengan native, penutur asli, ya, apakah itu orang Amerika atau orang Inggrisnya atau orang-orang yang memang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, second language, ketika pronunciation-nya salah, itu otomatis arti akan mempengaruhi arti. Gitu. Lalu kemudian jadi pronunciation itu harus betul. Adakah metode khusus dalam melatih pronunciation seperti melatih dengan posisi lidah dalam pengucapan? Ada.
sebetulnya. Ya, di sini ada bagaimana cara melatih pronunciation. Misalnya misalnya A itu dibacanya kalau I itu dibacanya I. Ketika kita satukan misalnya umbrella misalnya, tulisannya kan bukan A tapi U ya. Nah di sini kalau pronunciation-nya salah, umbrella. Misalnya hujan nih, ada native, kita ngasih payung ke native tersebut, misalkan sir, that's umbrella. Nah nanti mereka maksudnya apa ya umbrella itu gitu. Jadi harus benar di pronunciation-nya. Misalnya oh umbrella, oh suruh ngambil payung, oh suruh pakai payung karena hujan. Nah melatih khususnya dengan lidah ada. Cuma di sini kalau untuk anak-anak sebaiknya bagaimana sih biar mereka terbiasa dengan pronunciation native tadi. Jadi mereka itu lebih banyak enforcement-nya, penguatannya itu lebih banyak diperdengarkan atau ditontonkan video-video yang memang harus dari native-nya. Jadi jangan misalnya atau video buatan orang yang bukan menjadi second language. Jadi sebisa mungkin sumbernya memang harus dari yang memang native speaker, ya seperti itu. Kalau melatih anak kecil sebenarnya belum bisa gitu ya, karena ini hanya pembiasaan aja. Kadang orang ribet ya bahasa Inggris teh udah mah ditulisnya apa, dibacanya apa, lalu kemudian kita harus ingat pronunciation-nya harus gimana. Ya udahlah, mendingan nggak bisa weh, dah saya mah nggak perlu ini di pekerjaan, dan pekerjaan saya mah nggak memerlukan bahasa Inggris. Nah nanti kalau kita terlalu meribetkan pengucapan seperti itu, nanti otomatis banyak orang yang mundur untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau untuk anak khususnya, itu pembiasaannya aja. Kita pilih video-video yang memang asli dari native speaker. Seperti itu. Kadang kita sendiri gitu ya, saya sendiri pengalaman walaupun saya guru bahasa Inggris, belum tentu pengucapan saya itu sesuai dengan pengucapan native. Seperti itu. Kalau mau, boleh tuh ada dicek di kamus. Tapi kalau misalkan harus membenarkan posisi lidah atau seperti apa, nanti anak bukannya terbiasa, bukannya mau mengenal bahasa Inggris, yang ada malah dia apa sih mama nggak ngerti dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Semoga puas ya Pak Alfi dengan jawabannya. Ya silakan Bu Windu. Baik, terima kasih Bu Intan atas jawabannya. Kepada peserta kita sudah bagikan presensi ya, silahkan diisi presensinya. Dan ini ada pertanyaan kedua Bu dari Ibu Rina Solihat katanya ya. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Solihat dari SMK PGRI Subang. Mau bertanya nih Bu, katanya gitu. Pengalaman saya, anak saya di bawah 5 tahun dia hafal sekali lagu-lagu bahasa Inggris. Lalu usia 6 tahun dia pesantren selama 8 bulan. Pulang dari pesantren dia lupa katanya tuh Bu dengan lagu-lagu dan kosakata yang dulu dia hafal waktu usianya di bawah 8 tahun berarti ya. Nah, pertanyaannya nih katanya bagaimana caranya agar memori hafalan mereka tidak lupa, meski jarang dipraktekkan karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk mempraktekannya. Mungkin karena di lingkungan pesantren mungkin jarang yang berbahasa Inggris mungkin ya begitu ya maksudnya. Baik, itu pertanyaannya Ibu Intan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Windu, terima kasih Bu Rina. Ini juga pertanyaan yang bagus dan ini menjadi keresahan kita ya, terutama seiring dengan berkembangnya zaman gitu ya. Saya gitu sebagai seorang ibu merasa perlu sekali ya bahasa Inggris gitu, apalagi sekarang apa-apa menggunakan bahasa Inggris. Coba deh dikenalin dari sedari. Nah di sini berkaitan dengan yang Bu Rina tanyakan. Dari kecil itu udah rajin sekali nih Bu Rina memperdengarkan lagu, video dari YouTube sampai anaknya memahami
banyak kosakata, lagu-lagu, tapi ternyata setelah dia pesantren, pulang lagi ke rumah, pas ditanya kok lupa lagi ya. Misalkan, ini bahasa Inggrisnya apa, Nak? Oh, ternyata lupa lagi ya. Kenapa? Nah, ini di sini yang perlunya tadi pembiasaan. Pembiasaan itu kan adalah proses membuat seseorang menjadi terbiasa dengan hal tertentu. Jadi ketika di rumahnya sudah bagus pembiasaannya, lalu kemudian pindah ke tempat lain, tidak dibiasakan dalam jangka waktu yang lama, otomatis memorinya akan hilang. Kenapa? Karena tadi tidak ada pembiasaan tadi, tidak ada proses untuk menanamkan kepada si anak, ya. Bagaimana nih dengan lingkungan yang kurang mendukung, tapi agar memorinya tidak cepat lupa. Kalau menurut saya pribadi, jangankan anak kecil, kita aja bisa mempelajari sesuatu nih, kemudian tidak dipakai sesuatu yang baru itu, ya, otomatis itu akan lupa. Apalagi anak-anak yang notabene memang sedang belajar untuk mengenal hal baru, ya. Nah, di sini kalau tidak ada pembiasaan, memang pasti otomatis akan lupa. Memori tersebut tidak hilang sebenarnya. Memori itu ada. Lalu harus bagaimana? Harus dibangunkan kembali memori anak yang tertidur akan hal tersebut. Misalnya, Bu Rina kebetulan anaknya sudah ada lagi nih. Dulu Bu Rina misalnya mendaftar, anaknya itu sudah bisa menguasai 50 kata bahasa Inggris, misalnya campur-campur, apakah itu kosakata mengenai hewan atau mengenai warna. Coba dibiasakan kembali, dikasih dulu tontonan misalnya, ya, dikasih games, bermain games bareng-bareng, atau misalnya sambil makan bersama, ya, kita ciptakan suasana sambil nyanyi-nyanyi. Kalau anak kan gitu ya, sambil makan, sambil dia mandi, sambil dia apalagi bermain, itu kita selingi dengan hal-hal tersebut. Apakah kitanya yang nyanyi atau yang kitanya yang bermain game, jadi tetap, ya, jadi dibangunkan kembali memorinya, biar memori yang tadi tertidur ada lagi, ya. Kemudian diperkuat, diulangi tiap hari, ya. Bosan jangan hal yang sama, berarti harus dengan hal yang variatif. Misalnya kita bermain peran, oke, Mama misalnya jadi kalau anaknya Bu Rina misalnya udah besar ya, udah usia misalnya 4 tahun ke atas, oke, misalnya Mama jadi Mama Bear, misalnya kamu jadi teddy bear-nya, ini jadi papa bear-nya, lalu misalkan nyanyi di situ, hello, how are you, seperti itu, ya. Jadi sedikit-sedikit, jadi diingatkan kembali, diulang kembali, kitanya harus disiplin, ya, lalu kemudian berikan sesuatu yang variatif agar tidak monoton, agar anaknya tidak jenuh. Seperti itu. Oke, seperti itu Bu Rina mungkin. Baik, terima kasih Bu Intan. Oke, dikarenakan waktunya ya, maaf, jadi kita hanya membatasi 2 pertanyaan saja untuk hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host saja ya Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti Pikon ini. Temanya tentang pembiasaan bahasa asing pada anak-anak, ya. Luar biasa sekali, ya, karena bahasa Inggris ini mungkin tadi kalau kata Miss Intan bahasa asing, tapi di negara lain itu bisa jadi second language atau bahasa kedua. Dan apa-apa sekarang pakai bahasa Inggris, memang betul. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mau hadir, mau mendengarkan. Terima kasih kepada instruktur yang sudah menyempatkan hadir. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen, ya, mengisi link absen. Saya sudah share lagi untuk kedua kalinya. Oke, semoga dalam materi kali ini kita mendapatkan manfaat, ya.
terutama untuk mungkin nanti kita punya anak nanti bisa diterapkan. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Iqbal Tawakal untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.